di podcast Install KSPM Diponegoro. Kali ini teman-teman, kita sedang bertemu nih dengan narasumber yang super duper keren banget. Tapi sebelum itu, aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin Kak, nama aku M. Raihan Ramadan. Aku dari Divisi Human Research Development KSPM Diponegoro yang kali ini diamanahkan nih menjadi moderator pada podcast Install KSPM Diponegoro. Dan saat ini aku sedang menjadi mahasiswa aktif ya teman-teman, mahasiswa aktif manajemen semester 2 di Universitas Diponegoro. Podcast hari ini membawa tema Financial Career Path, navigasi persiapan dan strategi menembus magang di perusahaan pasar modal. Hari ini aku sedang bersama narasumber yang pengalamannya nggak main-main nih teman-teman, dan juga merupakan salah satu alumni dari KSPM Diponegoro itu sendiri. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri terlebih dahulu Kak, dan ceritain sedikit nih, Kakak pernah magang di perusahaan apa aja, bagaimana persiapannya, dan tahapan seleksinya apa aja sih Kak? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalan teman-teman, nama saya Patri Alis, biasa dipanggil Alis. Saya dari manajemen angkatan 2022. Oh, cutting saya ini teman-teman ternyata. Tepatnya udah semester 8 teman-teman. Udah semester ya. tua ya, udah bentar lagi tinggal sidang teman-teman. Mungkin memang basicnya di finance dan juga pasar modal. Oh alah iya. Ya mungkin kalau tadi yang dari pertanyaannya ya, bagaimana pernah magang di perusahaan apa aja gitu. Mungkin secara spesifik ada 3 perusahaan magang. Yang pertama di pasar modal tentunya, yang tepatnya di Sekuritas. Betul. Yang kedua ada di Pertamina, yang ketiga ada di perusahaan logistik teman-teman. Cuman yang paling berkesan tetap tentunya di perusahaan pasar modal, karena linear juga dong. Pasar modal. Oke, nah kira-kira Kakak pada saat magang kemarin tuh persiapannya gimana sih? Berat atau enggak menurut Kakak untuk ketiga itu gimana? Yang paling berkesan aja deh, persiapan Kakak di sana kemarin gimana? Mungkin persiapan yang paling berkesan ya buat magang di pasar modal ya, tentunya di Sinarmas Sekuritas waktu pada saat itu. Mungkin yang 3 bulan pertama itu aku di divisi JRM itu di Customer Relation, yang kedua itu di divisi Research. Nah, divisi Research ini adalah salah satu divisi yang berada atau bergerak di marketnya itu sendiri. Ada Research, ada IB dan juga Asset Management gitu. Nah, mungkin persiapannya cukup panjang ya teman-teman ya, karena membutuhkan waktu yang dari semester 3 hingga semester 6. Pada saat itu membutuhkan diskusi pasar modal yang lebih lanjut gitu. Jadi ilmu pasar modalnya juga harus lebih dapat, dan juga bagaimana praktik di pasarnya bisa lebih dapat. Oh iya benar banget. Dan ternyata agak lama ya Kak, 3 semester loh persiapannya. Iya, loh. sekitar 3-4 lah buat belajar gitu. Wow. Oke, nah kemarin pada saat di sana itu tahapan seleksinya apa aja Kak kalau boleh tahu? Mungkin kalau dari Sinarmas Sekuritas itu dulu ada screening CV ya teman-teman. Mungkin dilihat dari CV-nya masing-masing orang yang ada, apakah tertarik pada pasar modal atau enggak gitu. Mungkin ketika sudah tertarik bakal dipilah-pilah untuk menjadi beberapa divisi gitu. Mungkin ada divisi HR, ada yang di divisi market, ada yang di customer, seperti itu. Nah, mungkin terkait dari persiapan utamanya tetap pengetahuan di pasar modal lebih utama. Oh iya, benar sih. Harus kuat di fundamental, benar kan? Betul. Oke, nah berhubungan atau berkaitan nih dengan tahapan seleksi nih. Menurut Kakak sendiri, hal krusial apa sih yang paling penting nih untuk menjadi persiapan kita ketika hendak mendaftar nanti? Entah itu di pasar modal atau mungkin kita yang bahas yang linear aja ya, yang di pasar modal nantinya. Mungkin dari Kakak gimana? Kalau dari pasar modal itu yang paling penting itu lebih ke arah pengetahuan ya. Tadi banyak nomor 1 pengetahuan, yang kedua ada tahap interview juga gitu. Nah, mungkin di tahap interview ditanya ini pengetahuan pasar modalnya sejauh apa gitu. Mungkin untuk di basicnya seperti itu. Dan itu sebenarnya nggak terlalu rumit teman-teman. Kenapa? Karena untuk pengetahuan basic itu nanti dari HR-nya sendiri akan mengetahui orang tersebut mengetahui terkait pasar modal sampai mana. Dan akan ditempatkan di divisi yang akan mereka tempatkan masing-masing. Iya benar sih, soalnya kalau Ray pun kan di sini posisinya sebagai human research ya, harusnya memiliki kemampuan tersebut sih Kak. Kita bisa lihat dari bagaimana mereka menjawab pada saat interview nantinya, dan ya dari situ sih kita sebagai HR harusnya bisa ya teman-teman. Nah, membahas juga untuk persiapan magang nih teman-teman. Salah satu berkas yang perlu disiapkan pastinya screening CV ya Kak, yang sudah Kakak singgung tadi. Nah, menurut Kakak nih, cara nyusun CV yang baik agar bisa lolos tahap screening system tapi isinya tetap menarik dan nunjukin nih kalau kita tuh benar-benar punya passion dan relevan dengan perusahaan yang kita inginkan. Misalnya passion di bidang pasar modal. Gimana menurut Kakak? Sebenarnya kalau CV teman-teman bisa download template-nya, teman-teman ada di Canva, ada di CV ATS juga. Cuman yang menjadi pembeda untuk HR bisa ngebaca CV itu, CV-nya nggak usah terlalu panjang-panjang, namun sudah menjelaskan pengalaman yang lebih mendetail gitu. Jadi ketika
saya waktu magang ya sama daftar kerja kemarin, Iya. itu kebetulan CV-nya beda teman-teman. Tetapi kesimpulan yang paling utamanya adalah menampilkan pengalaman yang dimana pengalaman tersebut linear sama apa yang akan kita ambil benar. seperti itu. Iya benar sih teman-teman. Sebagai HR juga harusnya ini sih melihat screening, men-screening CV para apa kalau kita sebagai magang kita calon magang ya, ya calon intern pendaftar lah ya, calon iya intern. pasti bisa dilihat tuh yang ditonjolkan mereka tuh selinian nggak sih apa yang ingin mereka daftarkan. Oke, nah kakak ini kan salah satu alumni KSPM juga nih teman-teman. Betul. Mungkin kemarin dari divisi apa kak? Saya awalnya dari IRD. Oh dari IRD. Nah IRD Betul. itu merupakan salah satu divisi education ya kak. Betul. Dan pastinya sih udah kelihatan kalau dari edukasinya insight-nya itu udah kelihatan banget sih kalau anak edukasi itu pasti rata-rata pintar teman-teman. Nah kita mau ngebahas keterkaitan kakak sebagai alumni KSPM kemarin nih. Menurut kakak nih hard skill atau soft skill apa yang kakak dapat dari KSPM dan kepake banget nih saat magang di perusahaan di bidang pasar modal? Atau ada gak sih skill yang tidak terlalu relevan dengan KSPM tapi ternyata sangat dibutuhkan saat di magang kemarin? Mungkin dari keterkaitan KSPM dulu ya. Kira-kira yang paling kepake banget skill apa sih kak? Mungkin dari 5 organisasi yang pernah ngikutin ya teman-teman. Wah, selama 4 tahun. 5 organisasi loh teman-teman. Tapi yang aktif utama tuh ada 3 ya. Oke, Ya, boleh aktif. disebutin nggak? Ada pertama di KSPM sendiri tentunya, di Badan Eksekutif Mahasiswa, yang ketiga di ISEC gitu. Walah. Dan itu mungkin organisasi cukup sibuk semua Benar, ya. benar Isekers teman-teman. Ya betul. Nah, cuman yang paling berat itu memang tetap mempersiapkan hard skill-nya untuk magang ya, Yeah. terutama di KSPM atau buat mungkin soft skill-nya juga ya. Benar. Mungkin itu ketika kita menjalani KSPM dengan mungkin cukup linear dan juga cukup serius, itu sebenarnya hard skill dan soft skill itu terbentuk sendiri kok. Jadi nggak yang kita harus mengejar secara terburu-buru seperti iya, itu. benar. Nah mungkin hard skillnya sendiri ya terkait dari KSPM yang ada gitu. Mungkin lebih ke arah pengetahuan pasar modal ya, balik lagi terkait dari fundamentalnya, Betul. terus terkait dari pengetahuan yang ada di market, bagaimana sih pengetahuan dari fundamental itu bisa diterapkan di dalam market seperti itu. Nah mungkin kalau soft skillnya lebih ke arah kita bisa public speaking teman-teman, kita bisa public speaking, kita bisa komunikasi dengan baik gitu ya dengan teman-teman gitu, kita bisa berdiskusi, kita bisa menghargai pendapat orang lain. Itu sebenarnya soft skill yang biasa saja, cuman itu sangat terbantu ketika magang ya teman-teman. Karena ketika magang itu kepake, betul. Karena memang kerjanya juga diskusi kan di situ. Oh iya, kerja sama tim ya teman-teman. Betul, pakai Berarti tim. kalau kita hubungin sama KSPM tadi yang sudah kakak sebutkan ya. Nah, mungkin dari 2 organisasi yang sisa nih yang udah kakak sebutin tadi, kira-kira yang kepake banget apa? Mungkin kepake nomor 1 tetap KSPM ya. Wah, Yang nomor 1 tetap karena KSPM memang nomor linearnya satu. di pasar modal. Oh, benar. Betul. Yang selanjutnya mungkin ada di soft skill yang paling kepake di Badan Eksekutif ya. Karena terakhir waktu itu aku menjabat jadi koordinator mahasiswa. Oke. Korbit itu di bawahnya ketua BEM tepatnya, dan mungkin itu ngelola banyak banyak staff gitu, ada Yeah. 50-an orang lah, dan di mana itu soft skill untuk communicate kepada staff-staff itu juga itu kepake gitu. Oh gitu, cara ngelit Betul. teman-teman lah ya kak ya. Betul. Oke, ternyata memang sepengaruh itu ya teman-teman untuk ikut organisasi mempersiapkan kita untuk atmosfer pada saat magang nantinya. Buktinya untuk Kak Ali sendiri, benar kan Kak? Kak Betul, Ali, betul. Untuk Kak Ali sendiri 3 organisasi atau 5 organisasi tadi itu kepake banget loh teman-teman, skill, entah itu soft skillnya, entah itu hard skillnya. Dan ya yang kita tahu memang magang itu penuh persiapan ya Kak Betul, ya. betul. Tidak semata-mata ingin masuk ke perusahaan tersebut tapi tiba-tiba langsung masuk tuh enggak. Nah, Kakak nih magang berapa lama Kak? Kalau boleh tahu. Yang di pasar modal ya, Iya. sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Nah, pastinya ada nggak sih Kak bottleneck atau tantangan Kakak nih selama magang kemarin? Boleh Sebenarnya cukup diceritain banyak aja sih, Kak. ya. Waktu tepatnya Galvez ini berdiri itu sebenarnya dari yang berdiri ini dari angkatan kami ya, sebenarnya Oke. dari angkatan 22. Itu ceritanya cukup panjang dan cukup berdarah ya, Iya. terkait dari baik itu secara finansial, baik juga secara mental ya buat ngediriin ini sebenarnya teman-teman gitu. Penuh perjuangan banget Betul. ya Kak ya. Nah, sebenarnya yang paling berat dari magang itu ketika semester 7 kemarin magang di Oke. Sinarmas. Aku tuh balik Jakarta Semarang 10 kali kalau nggak salah. 10 10 kali PP ada. 10 kali PP Itu pakai uang pribadi. Jadi uang kan- pribadi. Betul. Jadi itu waktu itu sering jadi pembicara udah buat fee. Nah, itu kadang fee-nya aku lempar buat jadi buat PP-nya gitu. Kadang juga trading buat bayar tiket sih gitu sih. Cukup mandiri ya teman-teman. Tapi Iya. 10 kali itu ada level sih Kak.
Jujur. Selama 6 bulan ya sekitar 10 sampai 11 lah kalau nggak salah. 10 sampai 11. Nah, Iya itu. cara kakak ngadepinnya tuh gimana kak? Itu finansial loh kak. Finansial tuh menurut Ray ya Sebenarnya- sangat sensitif loh. Iya, untuk sebenarnya ngebahas. tinggal pasrahin sama Allah sih kalau Pasrahin masalah sama. kayak gitu. Sebenarnya jujur aja teman-teman. Aku juga bukan terima beasiswa ya. Jadi lebih ke arah apa ya? Mungkin aku dituntut buat kerja dari kerja dari tempat keluarga maupun kerja sendiri gitu, dan mungkin itu lebih ke arah yang menopang finansialku gitu buat investasi saham. Nah sebenarnya kalau teman-teman investasi saham itu teman-teman jangan mencari untung dulu nih, teman-teman harus belajar dulu gitu buat di saham gitu. Jadi teman-teman tuh jangan berharap kaya dari investasi saham, tapi lebih ke arah teman-teman ini meningkatkan investasi layer ke atas seperti itu. Jadi layer ke atasnya dulu yang ditingkatkan, baru nanti teman-teman investasi saham. Jadi learning by doing lah buat teman-teman semua di sini. Kayak gitu. Nah, selain tantangan tadi masalah ini ya kak, bolak-balik Iya, Semarang betul. Jakarta. Karena ada kelas, masih ada 3 SKS di sini. Iya, dan itu kalau nggak salah semester 7 tadi Semester ya. 7, betul. Wah itu para Ray aja udah nggak bisa ini mikirnya tuh gimana tuh Belum, kemarin? besok mungkin bisa. Mungkin ya besok Mungkin, ya. cukup. Selain itu kira-kira cara adaptasi nih di lingkungan magang kemarin mudah nggak kak menurut kakak di pasar modal? Menurut aku sendiri sih sebenarnya mudah-mudah aja ya. Yang penting kita bisa komunikasi dengan baik, sama jangan sok tahu terkait pasar bener, modal ya. iya. Mungkin kita tahu hal ini, mungkin kita di KSPM nih tahu info-info gitu katalah, kita tahu bisa analisis fundamental maupun teknikal ataupun bandarmologi ya gitu ya. Mungkin kalau misal kita udah masuk market, kita jangan jadi sok tahu teman-teman, tapi kita lebih banyak mendengarkan. Kenapa? Karena di situ ilmunya daging semua gitu. Iya benar. Itu sih yang mungkin Ray bisa. kepikiran juga sih kayak ikut seminar gitu, katanya kalau kita dalam magang itu tetap menerapkan kalau kita itu sebuah gelas yang kosong. Betul, Jadi betul. tidak perlu menjadi gelas yang penuh ya kak kalau pada saat magang nantinya. Betul. Wah itu salah satu insight baru teman-teman, dan itu dari pengalaman asli loh, pengalaman Kak Alis asli sebagai salah satu yang udah pernah magang. Nah menurut kakak ya, kakak ada saran nggak untuk mahasiswa khususnya anak KSPM nih yang pengen mendaftar magang, dan menurut kakak yang perlu disiapin jauh-jauh hari deh, dan sebelum hari daftar itu datang, gimana menurut kakak? Sebenarnya kalau dari sekuritas sendiri ya, sebenarnya kalau misalnya teman-teman libur gitu ya, teman-teman bisa magang nggak cuma di pasar modal juga ya, bisa di di perusahaan finance, misal The Advisor atau di perusahaan lainnya gitu. Cuman kalau di pasar modal, tepatnya di sekuritas, itu sebenarnya membutuhkan waktu magang yang cukup minimal itu 3 bulan sebenarnya. Kenapa? Karena perlu adaptasi juga, perlu kita ngerti tempatnya juga gitu. Dan mungkin di banyak sekuritas tuh sebenarnya buka magang ya buat semester 5 ke atas seperti itu. Dan itu pun juga teman-teman harus mempersiapkan hard skill dan juga soft skillnya. Nah sebenarnya apa sih pesan-pesan buat adik tingkat gitu Betul, ya, sebenarnya betul. lebih ke arah mempersiapkan hard skill dan juga soft skill gitu teman-teman. Tapi jangan lupa juga teman-teman juga harus mencari koneksi di dalam market gitu. Karena baik lagi, kalau di market itu bukan siapa yang paling pintar Betul. gitu, tapi siapa yang mereka itu memiliki koneksi dan juga bisa membuktikan dengan mengerjakan proyek tersebut. Benar. Seperti itu. Nah, kalau ngebahas untuk koneksi nih kak, Betul. kalau boleh tahu nih ya kak, sorry banget nih, kalau boleh tahu pada saat magang kemarin kakak menggunakan jalur-jalur yang kayak orang-orang itu nggak, kayak insider, atau kakak benar-benar full persiapan dari diri sendiri, benar-benar bersih tanpa atau menggunakan privilege koneksi tadi yang sudah kakak sebutkan? Sebenarnya kalau saya sendiri ya, ada dari 3 magang ya, sebenarnya 3 magang dan juga kerjaan itu sebenarnya itu full koneksi teman-teman. Nah, full koneksi itu dicari dari yang namanya investasi layer ke atas. Jadi kalau misal teman-teman di sini bisa belajar, teman-teman punya skill yang bagus, teman-teman bisa menilai kemampuan teman-teman lah, bahasanya seperti itu. Nah, teman-teman nanti bakal dapat koneksi sendiri kok. Iya, dengan benar. teman-teman mengikuti lomba itu sebenarnya dapat koneksi banyak. Iya benar. Nah dalam hal ini tuh koneksi itu bukan digunakan dengan hal kerana yang negatif ya kak, Betul, tapi betul. kerana yang positif teman-teman. Banyak yang kita dengar kalau menggunakan insider itu kayak negatif banget ya kak. Padahal itu koneksi itu kita dapatkan dengan melalui hal-hal yang positif. Nah, Pre punya pertanyaan terakhir nih kak, sekaligus menutup podcast install kita pada sore hari ini. Nah, untuk magang sendiri ya kak, menurut kakak, enggak deh, dari pengalaman kakak kemarin, kakak mencari info-info magang atau info-info magang gitu dari
secara sendiri atau dapat info dari teman-teman gitu atau dari koneksi kakak yang sudah kita sebutkan tadi? Sebenarnya info tuh banyak teman-teman, bisa dari koneksi, bisa dari teman-teman research ya, misal dari teman-teman research yang analis, misal kalau teman-teman sering lomba yang teman KSPM sering lomba itu biasanya jangan sungkan untuk kenalan teman-teman. SKSD nggak apa-apa itu, jadi nanti akan jadi network di suatu hari nanti gitu ya. Mungkin yang paling banyak juga teman-teman bisa cek di Instagramnya Sekuritas atau Asset Management gitu, atau yang terakhir juga dari LinkedIn gitu. Itu sebenarnya koneksinya akan terhubung ketika teman-teman bisa ngerjain proyek balik lagi. Dan juga kemarin kebetulan saya juga daftar kerja ya, kebetulan di Jakarta Selatan, dan juga itu dari koneksi dari magang juga gitu. Jadi lagi koneksi ya, betul. Dan itu bisa ngerjain proyek. Baik lagi kalau teman-teman di sini ingin magang, buktikan ketika teman-teman itu memiliki kualitas yang baik gitu. Bener banget. Nah, itu mungkin Ray mau kasih follow up aja question ya kak. Cara kita memilah, gimana sih kak? Memilah, perusahaan ini tuh cocok banget loh untuk kita masukin, yang selinear juga sama kita. Menurut kakak deh, cara memilahnya yang baik tuh gimana? Kita kan pasti banyak itu list perusahaan yang pengen kita masukin gitu kak. Dan kita udah coba buat persiapin segala macam. Tapi baik lagi, kita kan kurang tahu tuh di dalamnya tuh gimana sebelum kita merasakan. Nah menurut kakak, langkah apa sih yang harus kita ambil untuk memilah perusahaan tersebut? Sebenarnya yang paling teman-teman perlu tentukan itu adalah teman-teman harus tahu arahnya teman-teman mau kemana gitu. Misal teman-teman akan ke pasar modal, teman-teman akan ke finance. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui arahnya teman-teman, itu nanti bakal mengerucut secara sendiri. Jadi lebih ke arah, kalau misal kita lihat analisis top down gitu ya. Jadi misal kita lihat dari atas ke bawah itu kita inginnya apa, nanti kita bakal terselisih dikit demi sedikit gitu. Nah, misal kita juga bisa ngeliat nih kalau misal teman-teman ingin magang gitu, ini perusahaannya cocok atau enggak. Nah, teman-teman juga dilihat nih dari rekrutmennya. Misal contohnya ada perusahaan sekuritas, apakah perusahaan sekuritas itu cocok atau tidak gitu dengan keahlian, ataupun perusahaan aset manajemen itu cocok atau enggak, ataupun IB gitu. Karena ketiga perusahaan tersebut itu bergerak di bidang finance, namun memiliki keunggulannya masing-masing dan juga memiliki keterbutuhan sertifikasi masing-masing. Seperti itu. Berarti baik lagi teman-teman ya, kalau kita mau memilih perusahaan yang bisa kita jadikan tempat untuk berkembang, itu kita harus mengetahui tujuan awal kita ya kak ya, dan kita tuh pengennya kemana gitu teman-teman. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir kak untuk sesi podcast Instalk KSPM Diponegoro pada sore hari ini. Dan yang kita tahu teman-teman dari jawaban-jawaban Kak Alis tadi, bahwa persiapan magang itu juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari, seperti CV, pengalaman soft skill atau hard skill kita sendiri, dan mengikuti organisasi agar kita bisa mengembangkan diri kita itu sendiri. Oke, itu banyak sih dari pengalaman kakak tuh banyak banget insight yang bisa tambahin sebagai mahasiswa awal nih teman-teman, mahasiswa baru semester 2. Dan harapannya nih nanti saran-saran atau wejangan lah dari kakak tadi itu bisa Ray sama teman-teman KSPM 25 itu terapkan. Nah mungkin itu saja teman-teman sesi podcast Instalk KSPM Diponegoro pada hari ini. Kita mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Alis untuk insight-nya hari ini, benar-benar menjawab semua pertanyaan oleh tema kita hari ini, yaitu Financial Career Path, navigasi, persiapan, dan strategi menembus magang di perusahaan pasar modal. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Alis. Mungkin itu aja teman-teman podcast Instalk KSPM Diponegoro hari ini. Terima kasih Kak. Dadah dulu deh.